Halo teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan kami dari kelompok D2 akan menunjukkan kepada Bapak dan juga Ibu sekalian alat yang kami buat, yaitu merupakan alat yang dinamakan Highway Low Speed Wind Turbine, suatu alat yang inovatif yang bisa memanfaatkan force wind pada jalan tol sebagai sumber energi terbarukan. Nah, pada kelompok kami ini terdiri dari 3 orang, ada dari saya sendiri, nama saya Ardianto Kodanta dengan NIM 131 Dan ada saya Fakih Maksud Jaya 131 22 125. Dan juga ada salah satu anggota kelompok kami lagi, yaitu dengan nama Raska Rifati Legawa, dengan NIM 131211025. Nah, ini adalah anggota kelompoknya. Nah, apa itu Highway Low Speed Wind Turbine? Nah, jadi sesuai dengan namanya, ini merupakan suatu turbin angin yang memang dirancang khusus yang akan diletakkan di ruas jalan tol yang bisa memanfaatkan energi angin yang dihasilkan oleh laju kendaraan. Jadi, eh, turbin angin ini memang didesain khusus dengan mempertimbangkan lokasinya juga yang akan kita letakkan di jalan tol, dan juga dia dirancang khusus supaya bisa memanfaatkan energi angin yang dihasilkan oleh laju kendaraan. Kenapa dinamakan low speed? Nah, jadi dari hasil literatur yang kami dapat bahwasannya data energi angin yang dihasilkan oleh kendaraan yang dihitung di ruas jalan tol itu ternyata masih tergolong pada kecepatan angin yang low speed. Maka dari itu kami memang ingin merancang turbin angin yang bisa bekerja efektif di kecepatan di energi angin yang kecepatannya itu rendah. Nah, kenapa alat ini menarik? Yang pertama itu tentunya sumber energi anginnya itu dihasilkan oleh pergerakan kendaraan yang ada di lalu lintasnya atau trafficnya. Nah, jadi mungkin berbeda dengan energi angin pada umumnya yang kita mikirnya itu dia kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, sumber energi angin yang dihasilkan oleh traffic ini bergantung oleh traffic kendaraan, sehingga apabila trafficnya itu tetap lancar dan ramai, maka dia akan terus ada energi anginnya, sehingga ya bisa dibilang dia bisa mengatasi masalah intermitensi pada energi angin yang pada umumnya tuh dia kadang ada, kadang tidak. Lalu yang kedua ini adalah sumber energi terbarukan dan juga bersih. Dan yang terakhir tentunya di Indonesia itu penerapannya itu belum banyak, sehingga masih sangat memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa diterapkan dan dikembangkan di Indonesia. Nah, untuk dalam perancang sesuatu pasti membutuhkan sebuah desain needs untuk menjadikannya sebagai desain requirement dan objektif. Untuk desain needs-nya sendiri pertama dari manufakturnya dengan requirement dan objektifnya 80% komponen turbin dapat dimanufaktur dengan alat yang ada di dalam CDB. Kemudian desain selanjutnya adalah geometri, di mana disesuaikan dengan barrier yang ada di tengah jalan tol yang biasanya memiliki ukuran lebar kurang dari 600 mm dan panjang 1000 mm, sehingga desain requirement-nya adalah lebar dan panjangnya kurang dari dimensi tersebut. Kemudian desain yang berikutnya adalah material, di mana desain requirement dan objektifnya adalah bagian eksternal karena akan diletakkan di luar di tengah jalan, maka harus tahan karat. Kemudian bilah turbinnya juga harus tahan karat dan tentu ringan agar dapat berputar. Untuk desain waktunya eh, harus dapat dikerjakan kurang dari 16 minggu. Untuk performanya sendiri, eh, turbin harus mampu bekerja ketika menerima kecepatan angin sebesar 3,3 meter per second hingga 5 meter per second. Hal ini kami dapatkan dari sebuah paper yang menunjukkan bahwa kecepatan angin di Indonesia itu besarnya sekitar seperti itu. Untuk energinya sendiri mampu menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu 10 watt. Kemudian yang terakhir adalah kontrol sistem, di mana kontrol sistemnya adalah dapat menyalakan dan mematikan output listrik. Kemudian selanjutnya adalah dapat menunjukkan daya yang dihasilkan. Untuk keselamatannya sendiri, turbin angin harus mampu menahan dorongan angin sehingga strukturnya tetap kokoh. Kemudian bagian eksternalnya juga dilapisi cat anti karat sehingga akan aman terhadap korrosi. Kemudian frekuensi naturalnya jauh dari frekuensi putaran turbin sehingga turbin tidak akan mengalami resonansi. Kemudian dimensi yang dihasilkan sebesar 567 kali 567 mm, di mana kurang dari ukuran road barrier yang ada di jalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kreativitas produk. Nah, jadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya juga, jadi kami mendesain suatu produk ini yang memang proses perancangannya itu kita fokus untuk bisa turbinnya bekerja pada angin kecepatan rendah. Karena itu memang dari data yang kita dapat dan kita coba cari tahu bagaimana kita mendesain suatu turbin yang memang bisa efektif di situ. Dan juga desainnya juga akan meminimalkan budget yang ada sehingga eh, dari desain yang kita buat ini itu ekonomis dan kita optimalkan budget yang ada supaya kita bisa menghasilkan
turbin yang berukuran besar, sehingga dia juga bisa menghasilkan daya yang besar. Lalu juga desainnya dibuat agar mudah dimanufaktur, dan juga kita sudah melakukan optimasi desain juga, sehingga turbin ini bisa bekerja dengan baik. Dan optimasinya itu kita dapatkan dari beberapa paper, dan juga ada juga dengan wawancara dengan para dosen melalui coaching klinik. Dan juga kemanfaatan dari produk ini, tentunya produk ini bisa diterapkan di sepanjang tol yang ada di Indonesia untuk bisa menjadi penghasil energi listrik yang menjanjikan. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, dia itu cukup menjanjikan karena dia anginnya itu akan terus-terusan ada mengikuti traffic yang ada gitu. Jadi apabila ditaruh mungkin di tol yang rame dalam kurun 24 jam yang terus-terusan rame, dia akan bisa menjadi penghasil listrik yang terus-menerus. Lalu juga dia merupakan sumber energi yang bersih dan sustainable, dan juga dia bisa mengurangi beban biaya listrik tentunya. Tapi pada Purwarupa kami ini memang belum ada tempat penyimpanan listrik atau baterainya. Jadi eh, belum ada ya belum pemakaiannya itu masih direct. Tapi ya tentunya ini sangat bisa dikembangkan supaya bisa terdapat penyimpanan listrik pada baterainya, sehingga penggunaannya itu tidak bisa disimpan terlebih dahulu dan sebagainya. Untuk material yang digunakan sendiri dari bilah turbinnya menggunakan pipa PVC karena pipa PVC merupakan material yang anti-karat. Kemudian untuk porosnya sendiri menggunakan material stainless steel dengan frame menggunakan hollow galvanis agar ringan tapi tetap kuat. Kemudian penyangga bilah menggunakan plat baja 2 mm. Sistem transmisi yang digunakan adalah puli yang berbahan aluminium dengan V-belt. Kemudian untuk elektrikal sendiri menggunakan box plastik dengan switch ditambahkan. Nah, untuk proses manufakturnya sendiri, benda kerjanya yang akan dimanufaktur berupa pelat penyangga bilah, fokus turbin, form atas dan bawah, kemudian bilah turbin, pelat dudukan motor, dan lainnya. Untuk kegiatannya sendiri, sejauh ini yang ada dilakukan di kampus ITB sendiri, yaitu yang pertama adalah membuat plat dengan laser cut, kemudian melubangi plat, melubangi poros, memotong besi. Nah, untuk proses manufakturnya sendiri, banyak dilakukan laser cut, kemudian drilling, kemudian cutting, welding, kikir, solder, turning. Untuk gambar proses manufakturnya dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, untuk kesiapan produknya, itu produk yang kami buat ini berhasil dimanufaktur 100% sesuai dengan 3D CAD yang sudah kita buat. Jadi ya kita berhasil untuk bisa merealisasikan apa yang sudah kita buat dan kita rancang, dan juga sudah dites juga pada tes commissioning, dan hasilnya memang pemutaran turbinnya itu berhasil bisa menghasilkan listrik. Nah, untuk strategi promosinya, ini target marketnya ada 3 yang kami tentukan. Ini yang pertama itu adalah developer jalan tol, yang kedua adalah property developer, dan yang ketiga adalah konsumen perorangan. Developer jalan tol tentunya karena kita memang desain untuk jalan tol di sini, tentunya ini bisa menjadi salah satu target market utama. Lalu untuk property developer, biasanya mereka juga mereka mendevelop suatu kota. Misalnya kalau Sinarmas sendiri mendevelop BSD, lalu Lipo Cikarang mendevelop Lipo Cikarang, mungkin di jalan yang mereka develop ini juga bisa dipasangkan alat ini gitu. Karena dia ya intinya di semua jalan bisa. Dan juga untuk konsumen perorangan yang mungkin memang pengen pasang di depan rumah mereka, mungkin ada jalan raya dan sebagainya. Dan strategi promosinya ini ada 2 yang akan kita terapkan. Yang pertama ini adalah pilot project. Jadi kita usulkan, kita coba tes pengujiannya di tempat titik-titik krusial di jalan tol, dan kita mungkin kirim proposal, atau kita coba eh, ajukan proposal untuk dipasang dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah melalui exhibition. Jadi kita mengikuti pameran-pameran mengenai inovasi dari ke teknik mesinan, dan juga mengenai energi yang tentunya bisa menarik orang-orang yang tertarik terhadap mungkin terutama energi terbarukan. Nah, ini untuk demonstrasi alatnya. Jadi yang paling kiri ini ya ini bisa menunjukkan dayanya. Lalu ini apabila di malam hari, dan juga yang paling kanan ini adalah kita coba tes putar dengan kipas angin. Dan ya ini kipas anginnya tentunya anginnya itu kecil dan juga hanya terkonsentrasi di satu titik, dan ternyata dia juga sudah bisa mulai putar di sini. Ya mungkin itu saja dari kelompok D2. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di lain waktu.